Uang itu sebenarnya datang, masuk ke tangan kita, masuk ke dompet, masuk ke rekening. Tapi anehnya, gak lama kemudian, habis. Padahal baru gajian, padahal belum beli apa-apa yang besar. Tapi waktu dicek lagi, uangnya tinggal sisa receh. Bukan sekali dua kali, hampir setiap bulan begitu. Kita sering bilang, uangku kecil, makanya cepat habis. Tapi coba jujur sebentar, kalau uang itu kecil, kenapa bisa habis cepat? Karena yang bikin uang habis itu bukan belanja besar, tapi belanja kecil yang kita anggap sepele. Hari ini jajan, besok beli rokok, lusa beli ini karena capek. Besoknya lagi bilang, sekali-kali gak apa-apa. Sekali-sekali itu diulang, dan diulang. Dan tanpa terasa, uangnya habis. Kita jarang benar-benar ingat uang itu dipakai kemana saja. Yang kita ingat cuma satu, kok habis lagi? Yang lebih parah, begitu uang datang, kita langsung lega. Lega duluan, belanja duluan, senang duluan. Padahal hidup belum beres. Tagihan masih ada, kebutuhan masih jalan, besok masih panjang. Uang itu nggak salah. Yang salah, kita nggak pernah ngasih arah. Dan di titik ini, biasanya orang mulai mikir, terus aku harus gimana? Nabung juga susah. Kalau ditahan, hidup jadi berat. Nah, disinilah banyak orang menyerah. Karena mikirnya harus langsung bisa rapi. Padahal enggak. Solusinya bukan berubah besar-besaran. Bukan langsung disiplin keras. Bukan juga tiba-tiba jadi ahli keuangan. Solusinya justru sederhana. Begitu uang datang, jangan dilepas semua. Sisihkan dulu di awal, walau sedikit, 10.000, 20.000, yang penting dipisah. Bukan buat kaya, tapi buat melatih diri kalau uang itu punya arah. Setelah itu, pakai uang yang tersisa dengan sadar. Bukan dilarang senang, tapi tahu batas. Pelan-pelan uang gak lagi kabur, hidup gak lagi sesak. Dan kita gak terus-terusan nanya, kok habis lagi? Karena ternyata uang bukan pergi karena nasib. Dia pergi karena selama ini kita biarkan. Dan hari ini kita bisa mulai berhenti membiarkannya. Bukan uang yang bikin hidup kita berat. Yang bikin berat, kita selalu mengulang kesalahan yang sama dan berharap hasilnya berbeda. Uang akan terus datang dan pergi. Tapi kalau cara kita tetap sama, hidup kita juga akan tetap di situ-situ saja. Hari ini bukan soal kamu punya berapa. Hari ini soal kamu berani atau tidak mengubah caramu memperlakukan uang. Karena selama kamu tidak mengendalikannya, uang akan terus mengendalikan hidupmu. Dan pilihan itu selalu dimulai hari ini, bukan nanti.